Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hopinghu bagian 28A. Maya Dewi dan Hendrik Dehaan cepat melompat dari kursi mereka sedangkan Ki warga diam-diam berlari keluar dari ruangan. Maya Dewi melolos sabuk Cinde Kencono sedangkan Hendrik Dehaan sudah mencabut pistolnya. Raksasa bule ini cepat menembakkan pistolnya ke arah Jatmika. Dar-dar. Akan tetapi Jatmika melempar tubuh ke samping lalu bergulingan dan sambil bergulingan dia melontarkan keris pusakanya ke arah tangan Hendrik yang memegang pistol itu. Dor. Terang. Ah. Tembakan ketiga kali ini pun luput dan tiba-tiba keris itu menyambar dan mengenai tangan Hendrik yang mengaduh dan pistolnya terlempar bersama keris. Dia menjadi marah dan sudah menerkam kepada Jatmika dengan pukulan tangannya yang besar dan kuat. Akan tetapi Jatmika menangkis dan membalas. Dua orang itu segera saling serang dengan seru. Nyi Maya Dewi juga sudah menyerang Sulastri dengan sabuk Cinde Kencana. Sabuk yang berwarna kuning emas itu berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang menyambar ke arah Sulastri dengan suara meledak-ledak. Namun Sulastri yang maklum akan kesaktian wanita ini, juga memutar pedangnya yang membentuk sinar kehijauan seperti payung atau perisai yang melindungi dirinya. Juga ia berusaha membalas dengan gigih. Dua orang sisa anak buah yang tadinya ketakutan kini menjadi nekat ketika melihat dua orang pimpinan mereka sudah saling serang dengan dua orang muda itu. Seorang mencoba untuk membantu Nyi Maya Dewi dan seorang lagi membantu Hendrik Dehaan dengan golok mereka. Akan tetapi dalam waktu beberapa detik saja kedua orang anak buah itu sudah roboh oleh pukulan Margopati tangan Jatmika dan sambaran sinar pedang hijau di tangan Sulastri. Betapapun besar tenaga kasar Hendrik dan betapa kuat pun tubuhnya, dia kewalahan menghadapi Jatmika yang bergerak dengan gerakan Aji Sonya Hasta dan kalau memukul menggunakan tenaga Aji Margopati. Beberapa kali dia terkena pukulan Margopati dan biarpun dia masih dapat bertahan, namun sesungguhnya dia sudah terluka dalam, tenaganya mulai berkurang. Ketika Hendrik menyerang dengan kedua tangan, hendak menangkap lawan, Jatmika mengelak. Dia tahu bahwa kalau sampai dia tertangkap dua buah tangan yang panjang besar dan amat kuat itu, dia terancam bahaya maut. Akan tetapi ternyata serangan dahsyat tadi hanya berupa gertakan saja karena tiba-tiba Hendrik sudah berlari ke sudut ruangan di mana menggeletak pistolnya yang tadi terlempar ke sana. Akan tetapi cepat sekali tubuh Jatmika sudah melesat bagaikan kilat mengejarnya dan pemuda perkasa ini sudah lebih dulu mengambil pistol itu. Selama hidupnya Jatmika belum pernah memegang pistol, apalagi menembak. Akan tetapi dia pernah mendengar tentang senjata api itu dan dapat mengira-ngira bagaimana menarik pelatuknya untuk menembak. Dia membidik ke arah Hendrik yang masih bergerak untuk merampas pistol dan menarik pelatuknya dengan jari telunjuk. Dar. Pistol itu menendang sehingga Jatmika terkejut dan melemparkannya ke arah Hendrik. Akan tetapi dia melihat Hendrik terjengkang sambil mendekap dadanya dan roboh tak bergerak lagi. Jatmika lalu mengambil kerisnya Kiai Cugruk menggeletak tak jauh dari situ. Kemudian dia melompat dan membantu Sulastri yang terdesak oleh sabuk Cinde Kencono Nyi Maya Dewi yang meledak-ledak itu. Hiyaah! Jatmika menyerang dengan pukulan Margopati yang dilakukan dengan tangan kirinya. Hait! Sulastri yang tadinya terdesak, bahkan pundaknya sudah terkena lecutan ujung sabuk lawan dan terluka, kini berbesar hati dan ia juga menyerang dengan Aji Margopati. Diserang dari depan dan dari kiri itu, Maya Dewi terkejut bukan main. Apalagi ia dapat merasakan bahwa tenaga pukulan pemuda itu bahkan lebih kuat dibandingkan pukulan Sulastri. Ia cepat mengelak dengan lompatan ke belakang. Ketika dua orang pengeroyoknya mendesak dengan senjata pedang dan keris, Maya Dewi memutar sabuknya untuk melindungi dirinya dan tiba-tiba tubuhnya melompat tinggi. Sebelum Sulastri dan Jatmika menyadari apa yang dilakukan Maya Dewi, terdengar suara berkerontangan dan ruangan itu menjadi gelap gulita. Kiranya wanita yang cerdik itu telah menghancurkan dua buah lampu gantung yang menerangi ruangan itu.
Karena khawatir diserang dalam kegelapan itu, Sulastri dan Jatmika memutar senjata untuk menjaga diri. Akan tetapi tidak ada serangan, tidak ada suara, bahkan tidak ada gerakan. Maya Dewi telah lenyap dari ruangan itu. Tiba-tiba terdengar suara banyak orang di luar rumah itu. Jatmika dan Sulastri maklum akan bahaya yang mengancam mereka kalau banyak mata-mata kumpeni dan serdadu-serdadu mereka datang. Maka keduanya segera melarikan diri, keluar dari rumah itu melalui pintu belakang. Mereka mengintai dari tempat gelap dan Sulastri melihat keluarga bersama belasan orang Belanda yang memegang pistol. Ia memberi isyarat kepada Jatmika dan mereka cepat pergi meninggalkan tempat itu. Setelah mereka melarikan diri dan berada di luar kota, Jatmika mengajak Sulastri beristirahat di dalam sebuah gubuk yang berdiri di ladang. Bulan sudah condong ke barat namun masih memberi penerangan sehingga cuaca menjadi remang-remang. Sayang kita tidak berhasil membunuh wanita iblis itu. Sulastri berkata kecewa. Ya, lebih menyesal lagi kita tak berhasil mencegah mereka membakar gudang ransum itu. Kata Jatmika. Akan tetapi, bagaimana engkau tiba-tiba muncul membantuku dan benarkah engkau telah sembuh dan dapat mengingat kembali masa lalumu, Ulis? Panjang ceritanya, Kakang Mas Jatmika. Dan karena aku sekarang sudah ingat kembali bahwa namaku adalah Sulastri, maka nama Listiani atau Eulis itu kita lupakan saja dan harap engkau memanggil aku Sulastri. Baiklah, Sulastri, walaupun di dalam hatiku engkau tetap Eulis yang dulis, cantik. Nah, ceritakanlah pengalamanmu semenjak kita berpisah. Sulastri lalu bercerita tentang pertemuannya dengan Parmadi dan Muryani di sungai ketika ia bersama Neneng Salma hendak mencuci pakaian dan mandi. Nanti dulu, siapa itu Neneng Salma? Jatmika bertanya. Oh, iya. Engkau belum mengenalnya. Ia lalu bercerita tentang Gadi Waranggana dari Kasumedang itu datang bersama Ki Salmun, ayahnya, datang mengungsi dari Sumedang ke Dermayu atas nasihat Lindu Aji. Setelah mendengar keterangan panjang lebar tentang Neneng Salma, Jatmika bertanya lagi. Dan siapa itu Parmadi dan Muryani? Engkau tidak dapat menduga siapa Kakang Mas Paimadi. Dia masih kakak seperguruan kita. Bagaimana mungkin? Kenapa aku tidak mengenalnya? Tentu saja tidak. Dia adalah murid dari Eyang Resi Tejo Wening, kakak guru mendiang Eyang Guru Ki Tejo Langit. Ah, begitukah? Ceritamu semakin menarik, lanjutkanlah, Lastri. Setelah saling mengenal aji-aji kami yang sama, dan tahu bahwa aku kehilangan ingatan masa lakuku, Kakang Mas Parmadi dan istrinya Mbak Kayu Muryani berkunjung ke rumah dan mengobatiku dengan tiupan sulingnya. Aku sembuh dan dapat pulih kembali ingatanku. Terima kasih kepada Gusti Allah. Wah, syukurlah, aku ikut merasa bahagia sekali, Lastri. Saking gembiranya, Jatmika merangkul gadis itu. Akan tetapi dengan gerakan lembut Sulastri menghindar. Jatmika merasa heran sekali, akan tetapi tidak memaksa, hanya berkata penuh perasaan sehingga suaranya menggetar. Aku rindu sekali kepadamu, Lastri. Sulastri menghela napas panjang. Setelah teringat kembali akan masa lalunya, ia kini selalu teringat akan hubungan batinnya dengan Lindu Aji dan sulit baginya untuk membiarkan dirinya dipeluk pria lain walaupun pria itu adalah Jatmika yang dikagumi dan disukainya. Kakang, bukan waktunya kita bicara tentang hal itu. Akan kulanjutkan ceritaku. Baiklah, Lastri. Nah, lanjutkan ceritamu. Kaya Jatmika, agak tersipu akan tetapi heran melihat sikap Lastri yang dingin terasa sekali dalam suaranya. Sulastri bercerita dengan singkat tentang munculnya pangeran dari Banten yang dulu mengganggu Neneng Salma untuk memaksa gadis itu ikut. Pangeran ini ditemani dua orang datuk, yaitu Kiai Sidi Kawasa dan Aki Somat. Parmadi, Muryani dan ia sendiri yang sudah sembuh berhasil mengusir mereka. Setelah Kakang Mas Parmadi dan Mbak Kyu Muryani pergi untuk mencari pembunuh Eyang Guru Tejo Langit, aku yang sudah pulih ingatanku, menjadi gelisah. Mas Aji mencari pembunuh itu dan berjuang membela Mataram, engkau dan Kang Parmadi juga begitu.
Aku merasa tidak enak untuk duduk diam di rumah saja, maka aku lalu nekat meninggalkan rumah. Dan bagaimana engkau dapat berada di sini? Tanya Jatmika. Aku teringat kepada Raden Banuseta yang dulu ikut melawan aku dan Mas Aji, maka aku lalu pergi ke Tegal hendak mencarinya. Malam tadi aku tiba di mana engkau sedang bertanding melawan Harya Bakawulung. Ah, agaknya memang Gusti Allah yang menuntunmu sehingga engkau dapat membantuku dan aku dapat menyelamatkan diri dari kakek yang sakti mandraguna itu. Akan tetapi, Kakang Mas Jatmika, kenapa Mataram menumpuk demikian banyak ransum di Tegal? Dan kenapa pula antek-antek kumpeni itu membakar gudang? Lastri, engkau tentu sudah mendengar bahwa bala tentara Mataram akan melakukan penyerbuan ke Jayakarta dan untuk keperluan pasukan itulah maka ransum itu ditumpuk untuk persediaan. Dan para mata-mata kumpeni keparat itu tentu melaksanakan perintah atasan mereka. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Siasat yang amat keji dan curang. Kakang Jatmika, kalau begitu mari kita cepat pergi ke Jayakarta untuk membantu pasukan Mataram. Kukira Jahanam Banuseta dan Kakang Hasanuddin yang berkhianat itu tentu berada pula di sana. Benar, Lastri. Aku juga menduga bahwa Harya Bakawulung dan Maya Dewi mungkin melarikan diri ke sana pula. Dua orang itu menanti sampai fajar menyingsing, lalu mereka berdua melakukan perjalanan ke barat, ke arah Cirebon. Kumpeni Belanda memang menggunakan taktik yang mereka anggap cerdik, akan tetapi yang bagi Mataram merupakan akal yang amat licik dan curang. Bukan hanya gudang ransum di Tegal yang mereka bakar, akan tetapi juga ratusan perahu yang membawa ransum untuk pasukan Mataram, dihadang kapal Belanda dan meriam-meriam mereka menghancurkan dan menenggelamkan perahu-perahu itu berikut ransumnya. Juga ratusan rumah penduduk di sekitar pantai yang dianggap rumah para petani yang mengumpulkan padi dan beras untuk bala tentara Mataram, diserang dan banyak rumah dibakar. Beberapa buah dusun menjadi geger oleh serangan Belanda ini yang melakukan semua itu dengan maksud untuk mencegah penduduk membantu pasukan Mataram, membuat mereka ketakutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda yang berwajah tampan dan manis bertubuh hangkung tegap. Matanya lembutkan tetapi terkadang mengeluarkan sunar mencorong, pakaiannya sederhana namun rapi, melekah dengan lenggang santai namun kokoh bagaikan langkah harimau, berjalan menuju ke gudang Kadipaten di Cirebon. Di pintu gerbang gedung Kadipaten pemuda itu dihadang 5 orang prajurit penjaga. Berhenti! Bentak 4 orang dari mereka. Akan tetapi yang seorang lagi sudah setengah tua dan agaknya dia yang menjadi kepala jaga, berseru dengan girang dan hormat. Denmas Lindu Aji alap-alap Laut Kidul. Bagus kalau Andika mengenalku, Paman. Aku mohon menghadap Paman Adipati Pangeran Ratu. Maukah Andika melaporkan kunjunganku ini? Tentu, Denmas, tentu. Mari silakan. Lindu Aji mengikuti prajurit itu. 4 orang kawannya saling pandang dengan heran, lalu seorang di antara mereka berkata, "Ah, dia itu alap-alap Laut Kidul? Aku pernah mendengar bahwa dialah yang menghancurkan gerombolan Muding Hideung di Gunung Careme. Wah, itukah orangnya? Kelihatannya masih begitu muda dan sederhana." Kau tahu apa? Dia itu seorang utusan Kanjeng Gusti Sultan Agung di Mataram yang berpangkat Senopati Muda. Lindu Aji mendengar percakapan ini akan tetapi dia tidak peduli dan mengikuti penjaga itu ke beranda. Di situ prajurit itu disambut seorang prajurit pengawal istana dan dia mengoper Aji kepada prajurit pengawal itu sambil berkata, "Lapor, tamu ini adalah alap-alap Laut Kidul bernama Lindu Aji yang mohon menghadap Gusti Adipati." Prajurit pengawal itu pun mengenal nama ini dan setelah mempersilakan Aji duduk di ruang tunggu, dia segera melapor ke dalam. Tak lama kemudian pengawal itu sudah kembali ke ruang tunggu mengatakan bahwa sang adipati sudah siap menerima Lindu Aji. Pemuda itu lalu mengikuti pengawal memasuki ruangan. Begitu Lindu Aji memasuki ruangan, dia melihat sang adipati sudah duduk menanti di atas kursi kebesarannya. Pria yang gagah berusia 65 tahun itu tersenyum menyambut kedatangan Lindu Aji. "Anak Mas Lindu Aji, Andika yang datang? Silakan duduk,
Anak mas, kata Adipati dengan ramah, bahkan lalu bangkit dan mempersilakan Lindu Aji yang menyembah itu untuk duduk di atas kursi yang sudah tersedia di depannya. Karena hari itu bukan hari persidangan, maka tidak ada perwira yang hadir, bahkan tidak tampak seorang pun prajurit pengawal dalam ruangan itu. Hal ini menunjukkan bahwa Sang Adipati percaya penuh kepada tamunya. Terima kasih, Gusti Adipati, kata Lindu Aji hormat. Anak mas Lindu Aji, mengapa Andika berbasa-basi seperti itu? Sebut saja paman, jangan Gusti. Bukankah Andika ini juga seorang senopati muda Mataram yang menjadi kepercayaan Gusti Sultan Agung? Nah, katakan anak mas. Kabar baik apakah yang Andika bawa kali ini? Paman Adipati, Paduka tentu telah mengetahui bahwa bala tentara Mataram kini sedang bergerak menuju Batavia untuk melakukan penyerangan besar-besaran. Dan saya mendengar bahwa Kompeni Belanda melakukan usaha perlawanan yang curang dengan menembaki perahu-perahu pembawa ransum, bahkan membakar gudang-gudang ransum di Tegal dan tempat-tempat lain. Ya, kami mendengar akan hal itu, anak mas. Akan tetapi, apa yang dapat kita perbuat? Kami memang berpihak kepada Mataram, akan tetapi kalau melakukannya dengan berterang, Kompeni tentu akan memusuhi dan menyerang kami. Padahal, penyerangan Belanda melalui kapal-kapal perang berbahaya sekali. Lindu Aji mengerutkan alisnya, akan tetapi dalam hatinya dia harus mengakui kebenaran Sang Adipati ini. Bagaimanapun juga, Kadipaten Cirebon tentu saja harus menjaga keselamatannya sendiri. Yang terpenting asal Kadipaten Cirebon tidak membantu Belanda, hal itu sudah cukup baik. Bahkan dia juga mendengar bahwa biasanya, Sang Adipati ini menjadi perantara yang dapat dipercaya apabila Mataram hendak mengadakan hubungan atau perundingan dengan pihak Banten dan para kadipaten lain di Jawa Barat, juga dapat menjadi perantara kalau hendak mengadakan hubungan dan perundingan dengan pihak Kompeni Belanda sekalipun. Akan tetapi, Paman Adipati, apakah di Kadipaten Cirebon juga diadakan gudang ransum untuk pasukan Mataram? Memang ada, 2 gudang besar. Yang pertama berisi beras dan yang kedua berisi gunungan padi. Kami sudah mengutus seregu prajurit menjaga kedua gudang itu. Hanya seregu, Paman Adipati? Apakah cukup? Tanya Lindu Aji. Kami kira sudah cukup. Kompeni Belanda tidak akan berani mengganggu gudang ransum yang berada di wilayah kami, tentu merasa sungkan kepada kami. Mudah-mudahan saja begitu, Paman Adipati. Tiba-tiba seorang prajurit pengawal bergegas masuk, menjatuhkan diri berlutut dan sebelum Adipati Cirebon yang menjadi marah dan mengerutkan alis itu sempat bertanya, dia sudah lebih dulu menyembah dan berkata dengan takut-takut. Mohon beribu ampun kalau hamba berani mengganggu dan menghadap Paduka tanpa dipanggil, Gusti. Hamba hendak melapor bahwa gudang-gudang ransum diserbu orang dan dibakar. Apa? Adipati Pangeran Ratu bangkit berdiri dan membentak prajurit pengawal itu. Cepat panggil perwira pasukan pengawal. Siap, Gusti. Prajurit itu cepat menyembah dan mundur, keluar dari ruangan itu. Aji sudah bangkit dan kini dia memberi hormat. Paman Adipati, saya mohon pamit. Saya akan menghadapi pengacau-pengacau itu. Tanpa menanti jawaban, Aji sudah melompat keluar dan dia berlari ke alun-alun Kadipaten. Banyak orang berlarian dengan panik di jalan raya dan tanpa bertanya pun dia tahu di mana terjadinya kekacauan itu karena tampak sinar api dan asap di sebelah utara dan dari arah itu orang-orang berlarian. Setelah berlari cepat dia mendengar pula suara ledakan-ledakan, bukan hanya ledakan kebakaran melainkan ledakan seperti bunyi meriam atau senjata api lainnya. Setelah tiba di tempat kebakaran, Aji melihat betapa 2 buah gudang besar sedang terbakar. Penduduk berlarian ketakutan dan dia melihat pula beberapa orang prajurit Kadipaten, tinggal belasan orang agaknya berusaha untuk memadamkan api, akan tetapi mereka diserang oleh gerombolan orang yang bersenjata golok. Di antara mereka banyak pula yang bersenjata pistol. Dan di belakang gudang yang terbakar, dia melihat seorang pemuda dan seorang gadis sedang berkelahi melawan seorang kakek brewok yang bertubuh tinggi besar dan 2 orang lain yang bersenjata golok.
Ketika memandang dengan teliti, Aji terkejut, marah dan juga girang mengenal bahwa gadis itu bukan lain adalah Sulastri, pemuda itu Jatmika. Adapun kakek yang menjadi lawan mereka adalah Ki Haria Bakawulung yang dibantu dua orang bersenjata golok. Menghadapi Ki Haria Bakawulung saja, Jatmika dan Sulastri sudah bertemu dengan lawan berat. Apalagi kakek yang selalu memusuhi Mataram itu dibantu dua orang yang lumayan tangguh, maka sepasang orang muda itu tampak terdesak hebat. Aji dapat menduga bahwa tentu Ki Haria Bakawulung itu yang berada di balik layar terjadinya kebakaran-kebakaran terhadap gudang ransum Mataram. Jahanam busuk! Bentaknya dan tubuh Aji sudah menerjang ke depan dengan cepat sekali. Dengan kecepatan gerakan Aji Bayu Sakti, dia seperti terbang dan sudah menyerang Ki Haria Bakawulung dengan tamparan tangannya ke arah kepala raksasa itu dengan pengerahan tenaga dari Aji Surya Chandra. Wut! Plak! Ki Haria Bakawulung terkejut sekali ketika merasakan datangnya serangan yang amat dahsyat dari tubuh pemuda yang terbang meluncur itu. Dia cepat menangkis dan ketika kedua lengan bertemu, Ki Haria Bakawulung terhuyung ke belakang. Sementara itu, Jatmika dan terutama Sulastri girang bukan main melihat datangnya Lindu Aji yang membantu mereka. Sulastri hampir menangis saking harunya. Sekarang ia ingat benar kepada Aji dan merasa betapa jantungnya berdebar penuh rindu dan bahagia. Akan tetapi ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan selagi Ki Haria Bakawulung diserang oleh Lindu Aji. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.